perlu pakaian, kamu perlu rumah, kamu perlu mobil, kamu perlu posisi, kamu perlu prestise, kamu perlu harga diri, kamu perlu nilai. Bapakmu tahu kamu perlu semua itu. Tapi kalau kamu cari kerajaan Allah, pikirkan kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, semua itu akan diberikan. Kalau kita tahu prioritas, kita akan simpel dalam hidup. Jadi destiny kita, tujuan hidup kita, bukan kebutuhan, tapi kerajaan Allah dan kebenaran. So, kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya itu akan ditambahkan. Perkataan ditambahkan, itu artinya diberikan. Coba diberikan. Jadi diberikan, terus perkataan ditambahkan juga berarti akan mengikuti. Dalam terjemahan yang lain, perkataan ditambahkan berarti apa? Mengejar. Haleluya. Yang lain-lain itu akan diberikan. Yang lain-lain itu akan mengikuti kamu. Karena itu Mazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Dan yang lain-lain itu akan mengejar kamu. Saya pun dalam, kalau perkataan ditambahkan di sini, yang lain itu akan mengikuti. Jadi dengan bahasa yang lain gini, saya pun yang lain-lain, promosi, rumah, ekonomi, nilai, harga diri, itu akan mendatangi kita dengan tanpa stres. Nah, banyak kita mengejar benda. Tuhan menciptakan saudara, mendesain saudara, bukan untuk mengejar benda. Tapi Tuhan mendesain saudara untuk menguasai benda-benda, untuk mengatur benda-benda, bukan mengejar benda. Jadi benda-benda itu semua adalah apa? Fasilitas, alat. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, semuanya itu akan diberikan, semuanya itu akan mengikuti, semuanya itu akan apa? Mengejar kita. Karena itu kita nggak perlu mengejar promosi, tapi promosi yang akan mengikuti kita. Satu Samuel berkata, Tuhan yang berkuasa untuk apa? Merendahkan, tapi juga berkuasa untuk apa? Meninggikan kita. Promosi itu akan mengikuti kita, kedudukan itu akan mengikuti kita, kekayaan itu akan mengikuti kita. Kalau kita hidup dalam kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang kejar promosi, karena itu coba apa? Gesek orang lain, gesek kawan, jilat apa? Pemimpin, atasan. Ini juga apa dikerjakan oleh apa? Karena kita stres. Kalau kita lakukan itu, tapi nggak kena, kita frustasi, kita marah, kita jengkel, bahkan kita bisa dendam. Sebab hidup kita jadi kompleks. Kalau kita kejar itu, kalau kita kejar promosi, kita akan stres. Tapi kalau kita mengejar kerajaan Allah di kebenarannya, hidupi kerajaan Allah, hidupi kebenaran, promosi itu akan mengikuti kita. Dia yang berkuasa untuk meninggikan. Dalam kitab Mazmur, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-118. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16. Dikatakan demikian. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Lihat, sorak-sorai di perkemahan orang benar. Nah, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, dikatakan ada sorak-sorai di perkemahan orang benar, bahwa tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan meninggikan kita. Dalam Mazmur pasal yang ayat yang lain, dalam Mazmur pasal yang ke-75 ayat 11 dikatakan begini, tanduk orang benar itu akan ditinggikan, tapi tanduk orang fasik itu akan dipatahkan. Masalah promosi itu nggak perlu kita cari, nggak perlu kita kejar, tapi yang kita cari, yang kita kejar, yang kita pelajari, yang kita eksplorasi itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab ketika kita melakukan itu, mendahulukan itu, maka yang lainnya akan mengikuti kita. Kita juga nggak perlu mengejar kekayaan. Ada orang yang mengejar kekayaan karena itu halalkan segala cara. Orang bilang apa? Tisani, tipu sana, tipu sini, curi sana, curi sini, motel sana, motel sini. Halalkan semua cara, geser sana, geser sini. Coba lakukan banyak cara untuk apa? Mendapatkan yang namanya kekayaan ini. Nah, banyak orang melakukan itu, saudara. Dan nggak peduli dengan keluarga. Kenapa banyak keluarga-keluarga yang bisa berkelahi hanya karena apa? Uang. Bahkan dengan orang tua, mungkin juga mertua. Kita bisa berkelahi karena apa? Uang. Karena kita kejar apa? Uang. Nah, sekarang kita nggak perlu kejar kekayaan ini. Kalau kita mencari kerajaan dan kebenarannya, maka apa kekayaan itu yang akan apa?
mendatangi kita. Kekayaan itu yang akan mengejar kita, yang akan mengikuti kita. Karena dalam kitab Amsal, coba kita lihat sebentar, Amsal pasal 13 ayat 22. Amsal pasal 13 ayat 22. Dikatakan demikian, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sebab ada kekayaan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan simpan untuk orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Bahkan harta kekayaan orang fasik, harta kekayaan orang berdosa itu akan diserahkan kepada orang benar. Nah, banyak kita sudah yang kita kejar itu adalah posisi, yang kita kejar itu adalah nama baik, yang kita kejar itu adalah kekayaan, kedudukan. Sebab waktu kita mengejarnya dan hidup kita jadi kompleks, banyak frustasi dan marah-marah, ya kan? Kalau saya lihat dalam kehidupan manusia hari-hari ini, sudah lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan manusia, yang hidupnya seringkali dipenuhi dengan apa? Kemarahan, kekesalan, frustasi, stres. Semua itu karena apa? Mengejar yang seharusnya tidak perlu dikejar. Kebutuhan bukan prioritas, kekayaan bukan prioritas, rumah bukan prioritas, mobil juga bukan prioritas. Sebab itu semua bukan prioritas. Tapi kalau kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Sudah akan melihat penyediaan Tuhan. Saya mau katakan satu hal yang penting. Kalau sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sudah memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, sudah memiliki akses untuk apa? Persediaan Tuhan, untuk kekayaan dan sumber daya Tuhan ini sudah punya akses untuk ke sana. Sekarang saya bisa menikmatinya. Nah, kekuatan Tuhan, kelimpahan Tuhan, kekayaan Tuhan itu kita punya akses untuk ke sana. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Disebutkan cari dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Allah. Jadi saudaraku, kebutuhan itu bukan prioritas. Kita harus fokus kita harus memiliki satu tujuan yang benar. Kita harus merampingkan tujuan kita, dan itu merupakan prioritas kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kalau dalam kehidupan saudara sebagai keluarga, kehidupan saudara sebagai dimanapun saudara berada, di dunia profesional ataupun di dunia bisnis atau sebagai studi, kalau saya yang sudah pikirkan dalam hidup saudara itu, bagaimana saya bisa membawa pengaruh kerajaan Allah di market saya, bagaimana saya bisa menjadi berkat di sana, bagaimana saya bisa memperkenalkan kerajaan Allah kepada mereka, bagaimana saya bisa membawa mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yang sudah pikirkan itu, saudara, maka persediaan Tuhan itu akan dilimpahkan kepada kita. Kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kepandaian Tuhan itu akan dilimpahkan kepada kita. Kalau saya sebagai student yang sudah pikirkan kerajaan Allah, bagaimana saya bisa mempengaruhi orang untuk mengenal Tuhan, untuk orang itu bisa masuk dalam kerajaan Allah, itu yang jadi pikiran saudara. Saudaraku, kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada. Bahkan kita itu bisa jadi pintar. Amin. Tuhan bisa melimpahkan hikmatnya kepada hidup